Baiklah, kita lanjut video pembahasan kita tentang negara ASEAN. Pada video kali ini bahas tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Apa sih tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai satu kesepakatan yang menguntungkan. Bisa menguntungkan ekonomi di suatu negara dengan adanya kerjasama. Misalnya negara Indonesia bekerja sama di bidang ekonomi dengan negara Singapura. Nah, ini akan menjadi sama-sama menguntungkan. Negara Singapura yang merupakan negara industri dan sumber daya alamnya kurang, maka dia dapat mengambil sumber daya atau membeli sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bisa membeli karet dari Indonesia, bisa membeli minyak sawit dari Indonesia, bisa membeli pinang dari Indonesia yang mereka butuhkan. Dan Indonesia bisa membeli mesin-mesin dari negara Singapura. Jadi karena adanya kerjasama di bidang ekonomi ini, maka antara Indonesia dengan Singapura akan saling menguntungkan. Kemudian juga menguntungkan di sosial, budaya, juga pendidikan, politik, dan jadi ada beberapa aspek yang menguntungkan kerjasama antar negara ASEAN, bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Apa faktor pendorongnya? Yang pertama itu persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Pertama ini yang mendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN itu karena ada perbedaan sumber daya alam. Suatu negara tidak ada sumber daya alam yang ini, dan sedangkan negara yang lain ada, maka ini akan terjadi kerjasama. Persamaan dan perbedaan wilayah. Karena persamaan wilayah sehingga mudah terjadinya hubungan dan perbedaan wilayah. Wilayah sana misalnya keadaannya gersang, tidak ada apa-apa sehingga dia mencari daerah yang tidak gersang, yang ada menghasilkan sumber daya alam. Perbedaan perkembangan teknologi. Negara Jepang misalnya adalah negara industri yang maju, atau negara Singapura lagi misalnya, mereka memiliki industri yang baik yang menghasilkan berbagai macam teknologi, sedangkan negara lain tidak punya, sehingga negara-negara lain akan membeli hasil industri teknologi ke negara Singapura. Persamaan dan perbedaan budaya juga menjadi faktor pendorongnya. Apa faktor penghambat? Terjadi bencana seperti terjadinya virus corona, sehingga bencana corona ini akan menghambat terjadinya perdagangan antar negara, perdagangan internasional, bahkan di wilayah kita juga terhambat sehingga berdampak kepada ekonomi masyarakat. Ideologi negara. Adanya pemahaman negara yang berbeda. So, di sana adalah agamanya lain dan negara di sini agamanya juga lain. Sehingga dengan perbedaan ini akan menghambat terjadinya kerjasama. Kebijakan politik, kebijakan pemerintah, perbedaan kepentingan, perbedaan mata uang ini akan menjadi penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN.
Bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Kesepakatan ekonomi Indonesia dengan Singapura misalnya. Bidang sosial budaya, penyelenggaraan festival budaya. Bidang pendidikan, pertukaran pelajar. Nah, kamu yang ingin sekolah ke luar negeri, maka ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara ASEAN, yaitu pertukaran pelajar. Jadi kamu juga akan mendapatkan beasiswa jika semangat belajar dan nilainya bagus. Bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Bantuan tentara Indonesia di Kamboja misalnya. Ketika Kamboja itu bermasalah, dibantu oleh tentara Indonesia untuk mengamankan Kamboja. Dan sebaliknya, nanti apabila Indonesia memiliki masalah akan dibantu oleh negara-negara lain. Itulah pentingnya untuk kerjasama dengan negara-negara lain. Bidang penanggulangan bencana. Ini bisa juga membantu dalam penanggulangan bencana, seperti pembentukan AHA. Upaya peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN itu ada namanya 3 pilar ASEAN: politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya. Faktor pendorongnya kekompakan, konsistensi, terbukaan, saling memiliki, menghormati, kesetia kawanan sosial, stabilitas kawasan Asia Tenggara, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Itu adalah peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Kemudian apa pengaruhnya? Pengaruh terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Faktor alam, faktor biologi, faktor ketersediaan sumber daya alam. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi transportasi, teknologi komunikasi, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh kebersilahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh kebersilahan pertanian menjadi pemukiman. Pengaruh kebersilahan pertanian menjadi kawasan industri.